Bunda, perut aku tuh suka kembung setiap hari. Ini sebenarnya udah banyak banget video aku bahas ya. Tapi karena hari ini ada lebih 10 orang yang ngechat aku dengan perut kembung, makanya aku bakal bahas lagi. Perutnya tuh kembung, kayak berantem di dalam, bunyi-bunyi. Dan juga konsumsi Yakult itu gimana caranya. Aku bakal share. Kemudian mengatasi asam lambung bagi ibu hamil karena hormonnya itu beda ya. Aku juga bakal memberikan beberapa tips meskipun aku bukan bidan. Dan aku juga bakal bahas asam lambung masih naik turun buku, kadang kambuh, kadang enakan. Nah, wajib kalian simak video ini ya, agar kalian juga terbebas dan bisa aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku nggak bisa live lagi ya. Tadi pulang kerja aku kehujanan, basah kuyup, Masya Allah. Setelah nyampe di rumah aku langsung mandi ya. Jadi kalau kalian habis kehujanan, yang punya riwayat asam lambung, GERD, ataupun yang suka masuk angin, wajib banget mandi ya. Mandi keramas, kalau bisa pakai air hangat agar nggak mudah masuk angin dan agar nggak kedinginan. Karena kita tuh biasanya habis kehujanan pasti ada aja sensasi yang kita alami ya. Biasanya begas, sendawa, atau karena masuk angin. Biasa juga kayak gasnya itu banyak, perut kita kayak biasanya itu kayak nyeri, bunyi-bunyi. Jadi hati-hati kalau habis kehujanan, nyampe di rumah jangan rebahan dulu ya. Mentang-mentang habis kehujanan capek banget bun, habis buka pakaian, ganti pakaian langsung tidur. Jadi harus mandi dulu pakai air hangat, basahin rambutnya. Setelah itu balurin seluruh badannya dengan minyak aromaterapi ataupun kutus-kutus. Baru istirahat ya, sambil minum air hangat ataupun bisa konsumsi jahe. Itu enak banget dan itu tidak membuat kita gampang masuk angin. Kalau misalnya nggak ada jahe di rumah, bisa beli tolak angin, itu juga aman. Tapi kalau biasanya aku konsumsi tolak angin ataupun jahe itu setelah makan atau 1 jam setelah makan agar nggak ada perih-perih ya, karena kan jahe sama tolak angin ini agak pedas ya, jadi jangan sampai menimbulkan sensasi perih lagi. Makanya saran aku konsumsi jahe ataupun tolak angin setelah makan. Nah teman-teman, kemarin aku live sebentar saja ya, di siang hari itu aku lagi ada acara dari YouTube, Masya Allah banget. Bisa berkumpul dengan youtuber-youtuber di Indonesia dan juga influencer. Aku nggak nyangka bisa sampai ada di tahap ini. Ini juga berkat dukungan ya, support kalian. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Semoga aku terus berkarya membuat konten-konten yang bermanfaat dan bisa motivasi kalian semua ya. Video yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga kalian termotivasi, dan yang belum subscribe bantu aku subscribe, like, komen, dan juga bisa share video-video aku agar makin banyak yang sembuh dari penyakit asam lambung dan juga bisa mengetahui review-review produk yang aku pernah share. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas nih, ada beberapa pertanyaan. Saya punya asam lambung bun, tapi perut aku tuh selalu kembung. Nah ini sebenarnya udah sering banget aku bahas perut kembung ya, karena setelah aku cek, ini ada lebih 10 pertanyaan perut kembung. Makanya aku bahas lagi agar kalian bisa mendapatkan jawaban dan diterapkan di rumah. Kemudian ini juga ada yang komen, saya udah 1 tahun Kak masih naik turun sakitnya. Nah ini aku akan memberikan tips juga agar asam lambungnya nggak naik turun atau cepat sembuh, cepat pulih. Jadi wajib nonton videonya ya. Nah ini juga ada Mariuli, Kak cara atasin GERD pada bumil, bagi tipsnya dong, masuk TM mual-mual, muntah-muntah nggak hilang-hilang, terus pusing tiap hari. Jadi teman-teman wajib nonton videonya sampai selesai. Kemudian ini keliengan setiap hari, Bunda pernah nggak sih ngalamin? Pernah, aku juga pernah di posisi itu, jadi kalian gak sendirian. Nah ini aku bakal bahas dulu atas nama Kalaya Tazkia Nupos. Saya punya asam lambung bun, perut kembung terus. Nah aku juga dulu sering kembung, begah, perut aku itu suka bunyi-bunyi. Kenapa? Karena gasnya banyak, produksi asam lambungnya meningkat menjadi gas. Ditambah lagi usus kita aktif. Nah dan pada saat itu ya, aku ngalamin sensasi itu sekitar beberapa bulan, dan terjadi puncaknya itu adalah di musim COVID-19 bulan Juli 2021.
Yang paling sering aku alami itu adalah perut aku bunyi, begah, gendut-gendut gitu loh, ditepuk-tepuk itu kayak gendang. Kemudian munculnya itu paling parah di sore hari. Pada asar itu udah mulai muncul. Kadang perut aku perih banget, seluruh perut, kadang nyut-nyutan. Karena sendawanya itu kadang nggak plong. Sendawanya sering tapi kayak masih gantung gitu. Kembung terus. Nah, dan yang paling aku takutkan itu pada saat itu karena sering bunyi, kerucuk, dan kayak berantem di perutku. Nah, dan pada saat itu aku konsultasi ke dokter. Kebetulan dokter yang memeriksa aku itu kan sore ya, dia itu mulai prakteknya jam 4 sampai malam. Nah, dan di saat sensasi itu aku langsung check up ya, cek nih. Ternyata bunyi-bunyi, kata dokter, ini dari usus. Jadi usus kita itu aktif teman-teman, produksi asam lambungnya naik. Makanya dia bertemu ya, usus kita aktif, produksinya lagi banyak, gasnya banyak, kayak kerucuk-kerucuk kadang di perut kiri, perut kanan, tengah, itu muncul aja kerucuk-kerucuknya dan itu bisa membuat kita parno. Kadang habis kerucuk-kerucuk sendawa, tapi gantung. Ini yang menyiksa pada saat itu ya. Nah, dan dari situ aku disaranin sama dokterku untuk konsumsi Yakult. Yakult itu ternyata bagus, itu adalah minuman prebiotik, boleh kita konsumsi. Aku tuh konsumsi Yakult 1 kali sehari di malam hari setelah makan. Jadi aku tuh buat jadwal ya, selalu aku infokan di videoku, aku tuh buat jadwal dari bangun tidur sampai mau tidur malam lagi. Aku selalu buatin jadwal agar semuanya teratur, agar semuanya terarah, ya, intinya disiplin. Jadi aku tuh biasanya makan nasi setengah 7 ataupun ba'da maghrib ya. Paling malam itu jam 7 kita makan nasi, karena pejuang asam lambung itu kan tidurnya jam 9 ya. Kalau aku dulu pada saat pemulihan, jam 9 itu aku udah nggak boleh main ataupun makan apapun, pokoknya harus sudah tidur. Meskipun kadang sulit tidur, bolak-balik, intinya jam 9 itu udah rebahan ya, udah tiduran. Jadi kalau kita mau jam 9 tidur, berarti makan malam paling malam itu adalah sore ya, jam 6 atau setengah 7 atau paling malam jam 7. Nah, setelah jam 7 makan, jam 8 aku konsumsi Yakult. Jadi Yakult ini adalah bagus untuk pencernaan, bagus untuk usus. Yang tadinya usus kita sering kerucuk, bunyi-bunyi, kita konsumsi Yakult itu bakalan nyaman. Jadi aku setelah konsumsi Yakult sekitar 3 hari itu mulai adem, gak kerucut-kerucut lagi. Berarti benar ya apa kata dokterku. Dan aku itu konsulnya pada saat itu ke dokter spesialis penyakit dalam ya. Jadi aku udah rutin konsumsi Yakult, alhamdulillah membaik. Tapi itu masih sering kambuh. Begahnya itu susah banget hilang. Karena apa? Ternyata aku tuh susah banget kontrol pikiran teman-teman. Aku tuh overthinking, aku tuh anxiety, kecemasan berlebih. Jadi kata dokter, meskipun kamu udah banyak konsumsi obat, udah menghindari pantangan, tapi kalau pikiranmu masih susah dikontrol, itu bakalan kambuh-kambuhan terus, bakalan muncul terus. Jadi dari situ aku mulai modifikasi semuanya, pola pikir aku terutama. Karena aku kena GERD, aku kena gastritis, aku anxiety, faktor utamanya itu adalah dari pikiran. Yang kedua adalah aku sering banget menunda-nunda waktu makan. Aku itu dulu kan kerjanya ya di layanan darurat. Apalagi di musim COVID-19 aku juga menangani beberapa kasus COVID ya. Misalnya cari rumah sakit rujukan, nanganin pasien dan sebagainya ya, itu data-datanya. Jadi biasanya udah waktunya makan, ternyata kerjaan aku belum kelar, aku tunda lagi. Kadang aku makannya jam 3, jam 4. Dan itu yang membuat aku makin parah pada saat itu. Jadi teman-teman, kita tuh harus disiplin, gak boleh telat makan, gak boleh berlebihan juga, dan harus dikunyah halus. Lantas apa yang Bunda lakukan pada saat itu? Jadi aku selain memodifikasi pola pikir, aku terapkan olahraga, makan sering porsi kecil, aku juga dibantu konsumsi obat-obatan dokter ya tentunya. Apalagi pasca endoskopi, aku itu pemulihannya sekitar 3 bulan diberikan obat-obatan tertentu seperti sukralfat, lanzo, kemudian domperidon, dan aku diresepkan pada saat itu adalah Nexium sama Fometa. Tapi kalau kalian mau beli obat ini harus sesuai resep dokter ya. Karena aku tuh begah, kembung itu susah hilang.
Nah, dan setelah konsumsi itu memang membaik, tapi kambuh lagi karena aku susah kontrol pikiran. Jadi setelah aku modifikasi semuanya, atur pola makan, kontrol pikiran, aku terapkan olahraga, aku sering meditasi, aku sering yoga, alhamdulillah perlahan membaik, dan aku tuh berdamai sama sensasi. Jadi kalau misalnya mulai begah, aku udah tahu nih, jadi aku nggak ngeluh lagi. Oh ya, ini asam lambung, karena memang belum sembuh. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih, aku itu asam lambung sering begah, jangan ngeluh-ngeluh, jangan banyak pikiran, karena kalau misalnya kalian banyak pikiran, itu bakalan memperburuk keadaan kita. Cemas, mulai lagi kecemasannya, dan aku itu sembuh dari anxiety, gara-gara apa? Aku tuh sering ruqyah diri aku berdamai sama diri aku sendiri, berdamai sama orang lain, dan selalu bersyukur. Jadi aku tuh nggak selalu ngeluh. Jadi kita juga harus berdamai sama Allah ya. Allah itu tahu itu yang terbaik buat kita. Dikasih penyakit ini karena sebelumnya mungkin bandel, suka telat makan, atau mungkin Allah memberikan kita ujian ini agar kita lebih disiplin. Jadi semua itu ada sebab akibat, dan proses terjadinya asam lambung dari mah biasa, mah kronis ya. Kategorinya itu kan ada 3, ringan, sedang, dan juga parah. Perjalanan dari ringan ke sedang itu, atau kategori ringan sama kategori sedang itu lumayan panjang. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian udah tahu ada kategori ringan nih, udah mulai kena lambung, hati-hati, jangan bandel, terapkan pola hidupnya, modifikasi pola hidupnya agar nggak makin parah. Karena kalau misalnya kita terus-terusan nih nggak mau pantang, nggak mau rubah pola hidupnya, itu nanti bakalan nambah lagi sensasinya, jadi nanti akan ke kategori sedang. Jadi hati-hati. Itu adalah terkait begah ya. Kemudian obat-obatan tradisional aku pada situ apa aja? Biasanya aku konsumsi jahe, tapi sama setelah makan ya. Kalau aku nggak minum Yakult, bisa konsumsi jahe. Selain itu juga bisa konsumsi air kelapa hijau, itu bagus setelah makan ya. Kalau makan kalian di jam 1, minum kelapa hijaunya di jam 2. Kasih jeda aja 1 jam. Tapi jangan banyak ya, 1 biji habis enggak. Jadi aku biasanya ambil di gelas yang ukuran nggak kecil banget sih, agak sedang. Aku minum itu ya, alhamdulillah sih itu habis minum air kelapa hijau itu langsung sendawa. Oh, jadi kayak mengeluarkan gas-gas di lambung, dan itu bagus, mengeluarkan racun-racun juga yang ada di dalam tubuh kita. Meskipun saat ini aku sering beli, biasanya 2 kali seminggu, dan dulu aku juga konsumsi 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu karena itu bagus. Kemudian di sini juga aku bakal bahas terkait GERD untuk busui. Nah, ini sebenarnya kewenangannya dokter kandungan ya, ataupun bidan, karena aku itu bukan bidan, aku bukan tenaga medis. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi hamil atau lagi ngidam tapi asam lambung kalian sering naik, yang harus diperhatikan itu adalah dari makanan, karena biasanya kan hormonnya orang yang lagi hamil atau yang ngidam itu beda ya sama orang yang biasa atau yang gak hamil. Jadi teman-teman, kalian juga harus nyiapin makanan-makanan favorit kalian, dan saran aku hindari makanan pantangannya. Meskipun aduh ini bawaan orok bun, aku pengen makan asinan, kalau saran aku sih jangan. Kenapa? Kan kita bisa alihkan dengan makanan yang lain, mungkin ada alternatif. Kalau aku nggak makan asinan, aku pengen yang ini deh. Kalau aku dulu kayak gitu ya, karena memang aku tuh takut. Dan sampai saat ini jika ada yang konsultasi, aku lagi hamil bun tapi asam lambungku sering naik. Nah, jadi cari alternatif. Aku pengen banget makan rujak gitu. Jadi kalian bisa nanya nih, aduh selain rujak apa ya kira-kira yang cocok. Jadi jangan dipaksakan, karena itu nanti bakal menyiksa diri kalian juga. Itu untuk kebaikan kalian. Biasanya ibu hamil kalau habis makan rujak asam lambungnya naik, itu berlipat ganda sensasinya. Udah mual, perutnya nggak enak, pusing. Jadi harus ada makanan-makanan alternatif yang aman untuk lambung. Kemudian jangan kecapean. Jangan kecapean, jangan banyak pikiran. Hormonnya orang hamil itu beda ya. Selalu lakukan hal-hal yang positif. Kalau misalnya ibunya suka masak, suka jahit, suka nonton, lakukan. Kalau aku sih dulu senangnya itu sholawatan. Jadi aku tuh selalu dengar musik-musik sholawatan. Ya meskipun aku belum kena GERD, memang aku udah senang banget sama sholawatan. Makanya anakku saat ini jadi dia tuh tumbuh sama sholawat. Jadi kalau mau tidur aja kadang minta disolawatin dulu. Jadi aku harapkan kalian juga ya jaga pikiran, jaga makan. Kemudian boleh nggak sih konsumsi susu hamil? Boleh sih, tapi kalau misalnya lagi kamu banget jangan. Dan untuk susu hamil itu juga cocok-cocokan. Jadi kalian boleh konsultasikan ke dokter.
Dan jangan telat makan ya. Kalau mau konsumsi susu hamil juga, setelah makan ya, kasih jarak 1 jam atau 2 jam setelah makan. Kayak gitu sih untuk terkait ibu hamil. Aku nggak mau banyak komentar, takut salah karena aku bukan bidan. Bisa konsultasikan ke bidan atau ke dokter. Aku hanya ingin bahas GERD-nya ya. Kalau refluksnya sering naik, habis makan jangan langsung tidur. Sering konsumsi air yang suam-suam kuku atau yang hangat. Dan istirahat yang cukup ya, jangan kecapean. Ibu hamil ini biasanya cepat capek. Nah, kemudian aku juga bakal bahas terkait asam lambungnya masih naik turun. Jadi, kenapa masih naik turun? Jadi dari 2 tahun ini sembuh itu pasti dia ngalamin ada fase dimana dia sembuh. Tapi biasanya kalau udah ngalamin, udah enakan nih lambungnya, jadi dia nyoba lagi makanan yang kayak pedas, yang soda. Karena penjuang asam lambung itu suka penasaran, aku mau ini itu biasanya. Dan yang paling sulit dilawan sama penjuang asam lambung itulah susah banget menghindari makanan pedas. Karena ini terjadi sama teman-teman aku. Ada loh teman kita udah 6 tahun kambuh-kambuh terus. Kenapa? Karena dia nggak bisa mantang makanan. Dia tuh nggak mau harus makan pedas. Jadi kalau kalian pengen sembuh, ayo modifikasi. Kalau kita pantang hanya 3 bulan itu nggak apa-apa. Habis itu kan udah sembuh misalnya, ya bisa makan apa aja lagi, tapi jangan berlebihan. Dan penyembuhan asam lambung itu harus total. Kemudian kakaknya yang masih naik turun asam lambungnya, modifikasi pola hidup ya. Terapkan olahraga, sering meditasi, sering relaksasi. Ya, aku tuh dulu selalu ikut kajian, ikut komunitas-komunitas olahraga, jogging, yoga, agar selalu positif. Dan jangan diforsir, kalau udah capek istirahat, jangan begadang, hindari ngerokok, hindari makanan-makanan pantangan, sampai benar-benar pulih. Jangan udah membaik nih seminggu, aduh nyoba lagi, kambuh lagi. Itu yang bikin kita asam lambungnya naik turun. Jadi pemulihan itu harus tuntas. Pengobatan itu harus tuntas kata dokterku. Kalau misalnya nggak tuntas itu nanti bakalan kambuh lagi. Namanya luka yang udah sembuh tiba-tiba kegores lagi, itu pasti pemulihannya lebih lama. Jadi sama dengan lambung, harus hati-hati ya. Modifikasi pola hidupnya, pola pikirnya, dan jangan ngeluh-ngeluh terus ya. Oke ya, semoga bermanfaat share aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Yang belum subscribe, bantu aku subscribe ya. Jangan lupa juga di-share agar aku makin semangat buat videonya. Oke ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!